series kali ini, sang Raja Langit tidak akan tergoyahkan atau Geek Bomb sebagai The Giant Slayer, The King Slayer yang akan membuktikan kualitas mereka. Apapun yang terjadi, Grand Final ini akan menciptakan sejarah 3 kali secara berturut-turut atau Geek Fam menjadi The King Slayer. So, MPL Grand Final, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Game pembuka yang akan Benar-benar kita memasuki land of down. pergerakan yang agresif kembali dibawakan oleh Baloyski dan Keyboy tentunya sudah tahu akan hal tersebut. Sehingga pergerakan yang cukup bisa ditahan oleh Keyboy membuat Baloyski tidak bisa mampu invasi jungle ke arah jungle dari tim Onyx. Ya, early pressure yang tidak begitu terlihat untuk di 1 menit awal kita. Dengan adanya 1 buah Wilderness Blessing dari Geek Farm. Dan itu akan meningkatkan Aboy tapi di area turtle-nya. Tapi ternyata Baloy bakal coba diganyang. Begitu saja Kairi menangkap Baloy. Lihat dari Symphony of Skill ya. Baloy masih menahan dengan trigger disiplin dan dia memiliki. Tidak ada flicker yang dikeluarkan. Berarti tandanya di dalam tim Fight Turtle. Nanti mereka dalam kondisi yang sama. Ini melihat adanya retribution dari Kairi sekalipun tidak bisa membuat Baloyski menggunakan flickernya. Trigger disiplin menjadi sebuah jawaban saat ini. Efek dari fight dari Aboy yang menyelamatkan hidup sang kapten tentunya Baloyski. Di sini tidak menjadi first blood untuk Onyx di menit yang pertama. Namun Geek harusnya mereka udah mulai merasakan nih. Aura-aura dari Onyx yang mereka nggak mau terlalu memberi space terlalu banyak di early-nya. Sesuatu yang baru dari Onyx, mereka tidak langsung mengambil Fire Beetle-nya di area top lane. 2 monster jungle yang akan memberikan 2 stack terhadap Retribution. Biasanya Onyx ambil itu duluan, tapi Onyx membuka hal tersebut agar Nile memasuki trapnya. Tapi ternyata Nile tidak mau terjebak di sana. Ya betul sekali. Dengan adanya turtle yang sudah dipegang oleh pasukan dari Onyx Kairi. Kali ini akan mengadu dengan Nile di depan sana Keyboy. Flicker ke belakang, preventive. Luka mempertahankan, mencoba melakukan sedikit. Turning out their backline, tapi Putsits coming up. Heavy Spirit telah dikeluarkan. Untuk Kairi dan Retribution from Nile. Menjadi 1 Retribution pertama mendapatkan turtle di Grand Final kali ini. Out of nowhere, mereka mendapatkan Baloyski bersama dengan Keyboy dan bahkan di depan sana Kairi mencoba menangkap Aboy. 2 point kill yang tidak bisa dibendung Geek Farm yang membuat akhirnya turtle tidak terlalu berarti. Marky. Meanwhile di top lane, blazing red from Cewek. Hampir saja mendapatkan solo pick off dari sisi Marky. Wah, hampir saja dari Marky yang menjadi kunci dari Geek Farm. Bisa ditumbangkan oleh Cewek, tapi dalam prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Wah, ini banyak banget dukungan dari Geek Farm meskipun 3 suara untuk Onyx. The People Champs memiliki 5 di hati para caster. Dan bahkan welcome to guest analyst Lavel and Wolf from Malaysia dan from Filipina. Wow, yang akhirnya pengen juga jadi saksi nih. Yes. Melihat kesuksesan tim Indonesia di MPL Indonesia season yang ke-12. Ya, karena kemarin kita sempat juga Om Wawa menjadi sebuah guest analyst Yap. di MY, Profesor. Ya. Dan ini dia kesinambungan MPL seluruh region yang mungkin akan bersatu di M Series nanti. Betul Tapi, sekali. Profesor, apa yang harus dilakukan Geek Farm dalam bisa dibilang early gaming yang cukup kurang berhasil kali ini? Kayaknya untuk kurang berhasil aku agak sedikit garis bawahi lagi dan lagi Geek Farm dengan first turtle rate yang sangat tinggi. Tapi satu hal yang paling penting di sini adalah bagaimana Onyx dengan counternya. Oke, dan tapi Keyboy. Keyboy, Holy Baptism-nya berhasil mendapatkan 3, tidak ada pertukaran kali ini. Kembali dimakan dengan sangat kuat oleh para pasukan dari Geek Farm. Nile dengan Akai-nya bisa kita bilang salah satu power Nile. Mereka memilih untuk melepaskan Akai ketimbang ke arah Baxia. Memang kalau di early game kali ini Momochan, Baxia itu akan lebih power untuk rotasi dan juga untuk lebih ke arah farming yang sangat cepat. Ya, itu alasannya kenapa mereka tidak pernah melepas Baxia tentunya. Dan bakal ditutup terus di sisi banning phase-nya. Tapi kali ini pergerakan Keyboy tidak mau berhenti. Oke, tapi nampaknya ketika tidak ada berhentinya pergerakan dari Keyboy di depan sana membuat Nile harus menggunakan heavy spin-nya. Press board tetap blended from Cewek. Memperah-perahkan mendapatkan dari Geek Fan dari backline. Langsung Amo Bandit mundur ke arah belakang masih bisa selamat. Flicker tapi Marky out of nowhere memaksa mendapatkan 1 point kill dan retribution from Kairi. Kali ini benar-benar 1-1 tapi di balik sana mereka Luke terperangkap dan Kairi harus respect dengan damage yang diberikan oleh Luke. Itu bisa membuat dia tumbang bahkan dengan turtle yang dia dapatkan. Key to victory untuk Onyx di mana mereka harus memimoring pergerakan dari Geek Farm, Profesor KB. Ya, mirroring yang mereka jawab juga untuk early game seperti ini. Dengan turtle yang mereka dapatkan,
Ini membuat Nile berarti harus di-engage terlebih dahulu. Ya, Apakah akan ada counter juga dari Geek Farm bahwa nantinya Nile akan bermain lebih safe, tidak terlalu terburu-buru karena lawannya adalah hero healer. Teamfight dari Onyx untuk jangka panjang, bagus banget. Post Turtle, post Lord bakal kuat. Uluk. Oh, look, still survive in the bottom lane. Lihat, dua permainan yang cukup agresif di arah EXP lane. Ternyata membuat Luke masih bertahan di depan sana. Tapi di balik itu semua, mereka bakal coba melakukan invasi jungle nampaknya Momochan. Ya, invasi jungle yang sudah mulai dilakukan oleh Nile kali ini udah mulai terlihat juga di mata Kiboy. Sementara Aboy yang sudah mulai mengcopy dengan adanya Mystic Gas. Dan juga ini akan disiapkan untuk teamfight berikutnya dari sisi Geek Farm. Namun audience prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G 36% aja Prof untuk Geek Farm. Oke, 36% menuju ke arah Geek Farm dan masih terlalu banyak untuk Onyx. Dengan early winning condition yang mereka dapatkan, ini akan membuka potensi juga sebelum turtle yang ketiga. Satu sama, Onyx dan Geek Farm sama-sama punya turtle-nya. Untuk turtle yang ketiga, aku nggak yakin kalau seandainya akan ada 5-man rotation. Karena kebetulan sekarang Marquis sudah bergerak juga menuju ke arah bottom lane. Dengan tujuan ingin memakan Boots sebelum 30 detik turtle muncul. Dan Boot sudah jadi ke arah Antiquitas, tapi Oke, Flicker bahkan mau tidak mau dikeluarkan oleh seorang Baloyski kali ini yang masih ditahan. Dia tidak mau memfollowing up Boots. Aku kira kita akan melihat pergerakan pick off yang terjadi di arah bottom lane karena jujur kalau melihat Boots yang take down di saat Turtle yang bentar lagi muncul ini akan sangat berpengaruh. Tapi dibalik itu semua Luke mencoba untuk melakukan sedikit menahan laning jauh yang mereka miliki. Karena melihat di Turtle Camp mereka sudah ada Baloyski, udah ada Kairi, Aboy standby bersama dengan sosok dari Nile menangkap Kairi. Agak cukup terlalu terburu-buru. Heavy Spin mereka akan bertempur tanpa adanya Heavy Spin. Meanwhile di arah bottom lane Boots akan menjadi korban dan masih selamat. Di balik itu semua Retribution dari Kairi akan bebas bersama dengan Blazing Duet from cewek. Following up double kill. Tapi out of nowhere, Nile take over Turtle ketika no. Semuanya tidak ada yang fokus karena Turtle. Pertukaran 2 point kill bersama dengan Boots. Kali ini ditukar dengan adanya Retribution from Nile. Out of nowhere ketika mereka fokus ke arah teamfight. Tim Onyx. Mereka lupakan Turtle-nya. Holy Baptism yang mengunci pergerakan dari pemain-pemain Geek Farm sehingga mereka membuat dua pemainnya ter-take down, Profesor KB. Dan bahkan bungkaman dari Marquis, dia nggak bisa join teamfight karena Blazing Duet. Karena ada Mystic Gas juga. Dan 3-man, satu buah gerakan dari Kairi ini terlalu mahal sih. 3 orang, dia connect energy eruption dan itu semuanya kena efek taunt. Gila sih. 3-man taunt dan tidak bisa bergerak sama sekali. Blazing Duetnya terlalu on point. Dan Kiboy lagi-lagi satu sosok dengan Holy Healing-nya yang membuat teamfight dari Geek Farm nggak bisa terlalu jangka panjang. Jadi mau nggak mau harus ada eksekusi dari Geek Farm. Entah itu dengan Aboy yang mungkin akan mengcopy dari Suns dengan menggunakan satu ultimate Mystic Gas. Atau jangan-jangan dia akan mengambil Abyssal Strike agar ketika Onyx sedang berkumpul dia akan ngelakuin deal damage lebih tinggi. Oke, tapi deal damage lebih tinggi akan coba diberikan di arah top lane. Karena rotasi telah terlihat. Mereka membuat Suns dan juga kawan-kawan akan coba melakukan teamfight karena Aboy mulai coba terperangkap dengan Retribution yang telah dikeluarkan. Tandanya triggernya gagal. Tapi Nile kali ini mencoba dipoking sedikit demi sedikit membuat para pasukan dari Onyx nampaknya harus lebih sadar kalau mereka dalam kondisi yang tidak cukup baik untuk teamfight. Karena pertukaran satu untuk satu pun mereka nggak akan adil, Momochan. Iya, dan ingat kalau kita melihat dari in-game equipment by Dunia Games, saat ini cewek masih unggul. Hanya beberapa ratus perak memang Profesor KB dari segi item. Tapi lihat, dia sudah mulai bergerak menuju ke arah item berikutnya dibandingkan dari seorang Marquis. Purify Gaming. Oke, next item kayaknya dari cewek juga sangat membutuhkan Wind of Nature ketimbang Corruption Sight. Tapi kalau misalkan dia bermain dengan Corruption Sight, harusnya dia lebih berani untuk melakukan poking damage, main front to back. Tapi Aboy, out of nowhere ditumbangkan di area river dan pas banget sebelum Lord. Instan, jangan lupakan itu. Momochan dan juga Profesor KB. Instan dan mereka akan memiliki teamfight yang tidak cukup adil. Cewek, no Purify Gaming. Udah ke arah belakang bersama Blazing Duet yang mencoba untuk bertahan. Cewek survive. Polis kita terperangkap bersama Holy Baptism. Cewek bakal coba following up tapi di depan sana ada Nile yang mencoba untuk memaksakan mendapatkan Retribution-nya. Bertahan seorang diri dan akhirnya di following up oleh seorang Luke. Tapi nampaknya ini tidak cukup adil. Mereka menumbangkan Nile. Retribution jadi free di tangan Kairi, Momochan. Berusaha untuk mengambil Lord yang tadi awalnya sebenarnya udah di setup dengan sangat-sangat baik oleh Onyx sendiri, Prof. Tapi Geek Farm sepertinya mereka tidak memprediksikan kalau cewek tidak tumbang sama sekali. Iya, itu adalah miscalculate damage. Karena di belakangnya masih ada Holy Healing dari Kiboy. Dan Kiboy tiba-tiba langsung
dengan beraninya memfollow up bagaimana Blazing 2 tersebut terjadi. Boots juga targetingnya bener-bener on point banget. Nile dipaksa untuk heavy spin. Jadi mau nggak mau ketika heavy spinnya sudah cooldown, Kairi dengan sangat percaya diri, dia lepasin Lordnya, dia targetkan Nile-nya. Dan Guardian Helmet membuat Kairi makin lebih sustain di depan. Demon Hunter Sword secepat mungkin harus didapatkan lagi Marky. Dan kiting dari cewek sih itu benar-benar gila banget. Dia tahu dia di aim oleh dua pemain dari Geek Farm. Dan ketika eksekusinya gagal, dia kembali lagi. Dia tahu Keyboy pun tidak tumbang. Ketika ada pertukaran Lord yang pengen didapatkan sama Geek Farm, dipatahkan begitu saja oleh cewek tadi. Benar-benar nih kelihatan Geek Farm mereka mau coba untuk ngelakuin counter setup yang bakal dibikin sama Onyx di beberapa objektif yang penting, tapi itu benar-benar dipatahkan kembali sama Onyx. Oh, bukan hanya itu yang dipatahkan, tapi mereka juga mematahkan laning jauh dari Geek Farm. Nggak ada split push power, Luke tertikdal kali ini bahkan. Keyboy depan sana bakal coba membalaskan kanan ada Holy Baptism. Masih selamat lah RT Eruption from Kairi. Membuat Poloski tertahan. Flickernya telah digunakan tapi nampaknya tidak terlalu jauh dan tidak cukup untuk kabur dari sangatan seorang Kairi. Iya, wow, dan sekarang Onyx mereka tidak mengendorkan tempo permainan mereka sama sekali, Prof. Dan bahkan mereka libas semua Kina dan juga outer di area mid dan juga di area Ya, atas. win of nature dari cewek, tentu dia bakal ditinggalkan sendirian di laning jauh. Karena ini keuntungan dari Onyx, mereka punya Cloud, mereka punya split push, winning condition yang bertambah lagi dari Onyx dengan 4.584 gold earn dari Lord yang pertama tadi. Lord yang begitu mahal dan mereka tidak memenangkan match up di area bottom lane-nya. Sekarang dengan 6.000 gold lead dari Onyx membuat cewek walaupun sendirian di top lane gak bakal bisa diganking dengan mudah. Purify ready, Win of Nature ready, dan BMI selalu di-manage sama cewek. Calvin Winata yang tidak pernah ragu-ragu untuk split push-nya. Lihat, seberani itu dia. Karena di belakangnya selalu ada Keyboy, dia percaya dengan Favor, dia percaya dengan Flask of the Oasis, item dari Rafaela. Padahal awalnya kita ketika melihat draft ya dari sisi Geek Farm, kita cukup khawatir dengan rotasi yang bisa dibawakan sama Luke. Pemotongan dari sisi arah blind spot yang mungkin tidak diduga-duga sama Onyx, ini bakal jadi masalah. Tapi ketika Boots dengan Dairotnya datang, ternyata malah menjadi bencana untuk Geek Farm. Aku melihatnya malah Sunsnya tidak terdeteksi sama sekali karena ini dia. Sebuah play yang mungkin Geek Farm cari tapi mereka tidak menemukan siapapun di lane jauh ketika 5 detik sebelum Lord. Mungkin akan ada re-engage dari Onyx. Tapi Geek Farm memiliki posisi yang bagus banget di belakang sana. Oke, insting Baloyski nampaknya tidak berhasil tapi terdeteksi. Pergerakan oleh Suns, informasi yang cukup berarti untuk para pasukan Onyx lainnya ketika mereka mendeteksi pergerakan dari pasukan Geek di depan sana. Bahkan Suns tidak melakukan Purify. Kairi memancing team fight. Kembali terjadi di depan sana, Baloyski akan coba dipaksa. Masih ada satu damage dari Mystikas Kamehameha. Membuat para pasukan dari Onyx menumbangkan Baloyski. No power of crowd control. Yang dimiliki dari Geek Farm. Blazing Red Blood cewek. Menghindari Luka. Damage yang sangat besar diberikan. Almost men-take down 12 dan bahkan Suns outplay with Flicker. Membuat Geek Farm harus merelakan Lord kedua di tangan Onyx. Wow, pergerakan yang tidak diduga-duga, Profesor, dari Onyx ternyata membuat Geek Farm mereka mendapatkan celahnya. Yes, dia pakai satu konsep. Mungkin ini adalah respect terhadap Nile. Kairi memilih untuk team fight ketimbang adu retribution. Ya ini dia sebuah jawaban dari Onyx. Mereka melakukan mirror, mereka mau team fight-nya terlebih dahulu. Dan cewek ketika dia sudah melihat Aboy melakukan dash, dia langsung dengan berani ke depan. Baloyski! I'm open untuk flickernya. Berhasil mendapatkan satu point kill. Dengan ada damage dari Marky, dengan instant pick off yang terjadi. Mereka membuat Onyx berada di power yang tidak maksimal. Wow, bahkan kalau tadi aku bisa bilang, tambahkan dengan statement yang barusan Ranger Mas bilang, gak cuma Nile yang di-respect, tapi Baloy dengan I'm offended ya. Oke, tapi depan sana nampaknya para pasukan dari Onyx. Mereka dengan power yang tidak maksimal pun masih memaksa team fight di depan sana. Berhasil mendapatkan satu point kill Baloyski. Nile. Tapi Nile terdeteksi. Heavy spinnya for nothing. Hanya ada Suns dan masih bisa selamat. Luka terperangkap dengan ada energi rasa dan Blazing Red Blood cewek. Berhasil mendapatkan satu point kill. Marky tersiksa. Backline-nya diserang. Luke mencoba untuk selamat. And Luke, can't you do it? Luke still survive. Tapi tidak selalu lama. Tidak ada jalan pulang. Nowhere to run. Dan bahkan Nile tidak mampu untuk berbuat banyak. Super Minion sudah kembali masuk. Oke, Apres Sword-nya berhasil melakukan satu point kill. Fokus sekarang Pesturet. Gak beli apapun yang terjadi. Marky depan sana masih seorang diri. Tadi menemani Pesturet mulai masuk dan Onyx
kali ini berhasil melakukan teamfight kembali agar memastikan mereka di game pertama dalam 15 menit. Onyx take the game one. Permainan yang begitu flawless dari Onyx membuat Big Mom tidak bisa membaca pergerakan yang akan dibawakan oleh Onyx. Kita melihat Ini mirror yang terlalu jelas banget dilakukan sama Onyx. Mereka membiarkan Fire Beetle-nya terbuka dengan tujuan agar Nile bisa hadir. Karena dia udah tahu kalau Nile selesai dengan buff yang pertama pasti bakal langsung berjalan menuju kepada Fire Beetle. Tapi siapa sangka kalau ternyata Onyx memberikan jebakan landak di sana agar terbuka untuk Nile jump in. Dan Nile sadar kalau dia nggak boleh masuk terlalu dalam. Sehingga walaupun turtle pertama diamankan oleh Geek Farm, tidak menutup kemungkinan kalau ternyata Onyx sudah tahu persis bahwa yang dicari oleh teman-teman Geek adalah ketika team fight-nya dipaksa di area dari Pit Turtle dan Pit Lord. Anyway, siapa juga yang menyangka bahwa di sini Lord-nya ternyata ditumbangkan setelah team fight. Bukan ketika setup-nya sudah matang. Onyx seolah berevolusi gameplaynya. Yang biasanya mereka kalau udah setup matang mereka langsung eksekusi. Sekarang mereka enggak. Setup dulu, ulur waktu. Mereka makan dan patahkan setup dari Geek baru mereka selesaikan Lord-nya. malah aku merasa mereka sempat belajar dengan pergerakan Geek yang sama ketika Baloi ngebawain Ruby-nya dengan flicker menangkap ke arah satu pemain yang lagi sembunyi di area bus. Kamu inget gak ketika Geek melawan tim dari RRQ? Dan RRQ kan harusnya itu? kita tahu sendiri bahwa Ruby ini tiba-tiba menjadi salah satu sosok yang di-pick yang ketiga. Dan memang kita tahu sendiri power dari Baloyski. Dia sangat-sangat bisa mencari celah agar nantinya tiba-tiba akan ada serangan. Ketika Conceal Play dijalankan namun ternyata lagi dan lagi Flash of DLC Skiboy yang dengan cepatnya beradaptasi. Perubahan dari Initiator menjadi Healer. Membuktikan bahwa inilah dia first team roamer yang benar-benar memukau Skiboy. Approach yang berbeda ternyata jadi kunci jawaban. Yes, tapi tentunya kali ini kita bakal melihat di mana ada permainan yang cukup berbeda dan signifikan di dalam draft pick yang Ya, aku merasa kayak mereka lebih beradaptasi dengan pilihan dari Geek Farm yang berada di first pick. Ya. Jadi mereka yang justru malah memberikan approach yang mengejutkan. Nah makanya kita udah sering banget melihat Onyx dengan second pick-nya. Dan kita berkali-kali juga melihat flexible pick yang begitu banyak. Fredrin yang ternyata hanya jadi bait, ternyata hanya ditaruh di XP lane. Tapi siapa sangka ternyata hal tersebut dijadikan solid pick bagi Onyx. Dengan powernya mereka pede langsung amankan ke arah Dairoth. Dan hal tersebut yang mungkin membungkam lini depan dari Geek Farm sehingga Nile tidak bisa berbuat banyak. Lagi dan lagi Spectre Step dari Dairoth menjadi jawaban agar frontlinernya Nile tidak bisa mendapatkan pundi-pundi hadiah di early game. Oke, Nile. Juga, apakah ini adalah sebuah hype di early game dan mungkin juga kita harus melihat mengaca dari Grand Final di arah Upper Bracket. Mereka bermain dengan 2 kekalahan terlebih dulu dan itu mungkin sering mereka lakukan. Ya kan? Ya. Dan bahkan ini agak cukup berbeda. Ketika Geek Farm berada di arah Lower Bracket Final, mereka yang telah memimpin terlebih dahulu. Nampaknya dampak dengan memimpin terlebih dahulu di arah Lower Bracket Final membuat sebuah catatan yang cukup berbeda untuk Onyx itu sendiri. Ini akan menjadi PR yang harus dipikirkan oleh Geek Farm di waktu yang cukup singkat nanti masuk ke game yang keduanya. Namun player of the game, Profesor? Cloud dari CW yang tentunya mendapatkan banyak sekali pundi-pundi point kill dikarenakan memang tidak ada yang bisa menghentikan dan targeting ke arah dia. Heavy Spin terlalu beresiko karena masih ada BMI dan bahkan masih ada Purify. Dan ditambah dengan Tenacity yang membuat dia laning makin lebih kuat. True damage bisa dia handle dengan 1 Magic Blade saja. Wind of Nature sempat dia tukarkan juga. Dan pada akhirnya Corrosion Sight menjadi jawaban untuk permainan front to back. Sehingga membuat Baloyski atau bahkan Nile pasti ditumbangkan dari basic attack-nya Cloud itu sendiri. Dan yang paling tidak terlupakan adalah bagaimana cara dia bermain dengan Purify ketika momentumnya memang sangat-sangat amat tepat. Dan Kiboy yang di belakang, yang begitu responsif aku bilangnya karena entah kenapa seolah membuat Kiboy itu jadi penguasa river untuk saat ini. Biasanya kita melihat hal tersebut Baloi. Ya. Baloi main pakai Rafaela, mainnya ke Aboy, mainnya ke Marky. Tapi sekarang ini permainan ala Kiboy yang benar-benar menjadi penjaga dari river. Iya. Siapapun yang lewat sungai pasti akan terdeteksi.
Dan hal tersebut yang membuat cewek free banget untuk main di dua lane yang berbeda. Ya makanya seperti kita lihat ya dari menit yang pertama itu bener-bener pergerakan dari Ballo ini gak dikasih untuk nyebrang ke area jungle yang dimiliki Onyx bro. Ya, dan bahkan dengan timing yang tepat, 30 detik sebelum adanya Turtle atau bahkan Lord, yang dilakukan sama Onyx adalah memiliki jalan ke arah lane jauh. Dan mereka ngebuka semuanya dengan pola permainan 4-1. Yang di Lordnya malah sendirian. Dan berkali-kali kita melihat cewek dengan beraninya dia build up ke arah depan. Dia buka team fight-nya. Dan ini membuktikan seolah kita diajak nostalgia lagi nih Cimomo. Iya. Kenapa begitu? Karena lihat deh, waktu di season yang ke-11. Kita melihat sosok dari cewek buka team fight. Kita lihat Suns buka team fight. Ya. Dan berkali-kali kita melihat semua dari pemain Onyx itu bikin play. Itu yang terjadi tadi di game yang pertama. Bahkan kayak mereka nggak ngasih celah sama sekali buat Gifam ini untuk maju duluan, Be. Ngerti gak? Jadi mereka yang cari celahnya, mereka yang kagetkan Baloy-nya, sehingga kayak seakan-akan Baloy nggak siap dengan pergerakan tersebut. Gak cuma Baloy sih, Aboy bahkan. Yang aku benar. kaget, sekali dia dash dengan Arcane Shard, dia ternyata langsung di blazing duet sama cewek. Iya. Dan itu pada nggak siap. Marky aja tiba-tiba nggak ready dengan ultimate-nya, dia buka ultimate-nya. Jujur, aku juga benar-benar kaget karena cewek nggak ada keraguan. Don't tell your next move. Don't tell your next move. Karena siapa sangka bahwa cewek tiba-tiba langsung buka team fight-nya tanpa ada aba-aba dari Keyboy. Keyboy di sini berperan sebagai cover, pure cover. Karena memang dia dengan 10 asisnya, 11 total-total, benar-benar menjalankan tugas dia sebagai healer